Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaman 23. Qala al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah, faslun fi nasabihi sallallahu alaihi wasallam. Pasal pertama tentang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, perlu kita ingat bahwa ada dua karakter agama Islam yang menjadi ciri khas. Itu tidak kita temukan dalam agama-agama yang lain. Yang pertama adalah nasab, yang kedua sanad. Ya. Agama kita sangat memberikan perhatian untuk nasab ini. Maka banyak hal yang disyariatkan untuk menjaga nasab. Ya. Seperti apa ya? Seperti silaturahmi. Itu kan disyariatkan untuk menjaga nasab. Kemudian larangan zina, ya, karena dengan berbuat zina nasab itu akan rusak. Larangan untuk ikhtilat, karena itu akan membawa pada perbuatan zina dan seterusnya. Larangan untuk menisbatkan diri bukan kepada bapaknya, ya, karena itu termasuk dosa besar dan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Maka kita juga berusaha untuk tetap menjaga agar ciri khas ini tetap hidup. Ya. Anak-anak kita perlu tahu nasab mereka, baik dari jalur bapak maupun dari jalur ibu. Qala rahimallah wa huwa khairu ahlil ardi nasaban 'alal itlaqi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah orang yang nasabnya paling baik secara mutlak di antara semua manusia penduduk bumi. Wa a'da'uhu kanu yashhaduna lahu bidzalika. Bahkan musuh-musuh beliau saja mengakui hal ini. Secara nasab, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah yang terbaik. Fahuwa, karena Allah Subhanahu wa taala memilih yang terbaik. Beliau adalah Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, sampai di Adnan. Baik. Berarti berapa kakek ke atas ini? Berapa kakeknya? Kalau orang Jawa sampai apa yang paling tertinggi? Deg-deg siur itu berapa tingkat? Berapa? Deg-deg siur 7, ini lebih gitu. Masih dirawat dan dijaga. Jadi ini bukan urusan menyombongkan diri, kemudian fanatik keluarga. Ini bukan kelompok-kelompokan terah atau bani. Bukan itu tujuannya. Tidak ada niatan seperti itu, tetapi adalah menjaga nasab. Menjaga nasab. Yang menyedihkan kan, jangankan kakek, bapaknya aja nggak tahu nama. Anda nggak kasus seperti itu, itu bocah orang ngerti jeneng bapak nih. Banyak, terutama di kalangan santri-santri. Ngertinya Abu. Dia nggak tahu nama asli bapaknya. Nggak tahu nama asli bapaknya. Kalau nama asli bapaknya Supario misalnya, nggak tahu, taunya Abu Rafiq. Itu pernah saya uji cobakan itu di Pusdiklat Mudua di Bonjong Wetan gitu. Beberapa santri di sini nggak tahu nama asli bapaknya. Saya malah tahu. Gitu. Saya tunjukkan nama bapakmu aslinya ini. Oh iya. Kamu kenal nggak dengan nama ini? Siapa ya? Oh, bapakmu. Itu bapakmu. Oh, karena dia tahunya ya
1 nama hijrahnya, ya. Kemudian 2 nama kunyahnya. Nama bapaknya nggak tahu, nama kakeknya juga nggak tahu. Jadi di rumah, ya kalau orang-orang Arab itu mereka buat bagan, ya. Mereka sebut dengan syajaratun nasab. Ya, syajarah itu apa? Pohon. Nasab, ya nasab, pohon nasab. Itu bentuknya seperti pohon. Apalagi kalau itu di aula keluarga besarnya. Ya, saya pernah di Hadramaut seperti itu. Liburan Ramadan dulu pengen berangkat umroh, gagal. Sudah daftar, nggak bisa berangkat karena waktu itu ada konflik perang lah di Yaman. Akhirnya saya udah sedih, terus diajak sama ustadz-ustadz yang aslinya Hadramaut dari keluarga Bawazir, diajak, sudah ikut kita aja, ayo ikut ke sana. Nah, kita diundang di aula keluarga besar Bawazir. Kita disambut itu, ruangannya besar. Ini mungkin 3 kalinya inilah. 3 kalinya, panjangnya 3 kalinya ini. Jadi yang paling depan, pintu paling depan itu yang paling muda. Paling muda yang menyambut kita. Semakin masuk ke dalam itu semakin tua. Terus yang paling ujung sana itu udah yang tua-tua yang sudah gini-gini simbah-simbah. Ya, terus di dinding sebelah dalam tempat simbah-simbah itu ada pohon nasab besar sekali. Itu dari simbah-simbahnya, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, karena Bawazir itu keturunannya Abdullah bin Abbas. Ditulis itu. Jadi bentuknya pohonnya semakin hari semakin gede. Ada salah satu ustadz kita namanya sudah tertulis di situ, alhamdulillah. Dan itu harus didaftarkan. Ada semacam lembaga adat atau yayasan trah, itu untuk bisa dimasukkan di situ harus daftar dulu. Ada cap dan stempelnya. Jadi mereka turun temurun tahu. Ada salah satu ustadz kita namanya Ustadz Abu Bakar bin Ghazi itu berangkat, dia nggak tahu nasabnya siapa, belum masuk di pohon itu. Tapi subhanallah itu juga sangat menakjubkan. Itu beliau masuk dari yang barisan tua-tua dan sesepuh-sesepuh itu, sudah tua sekali. Itu terjadi di depan mata kepala saya kok. Itu dari jauh ini belum pernah ketemu kan, baru sekali itu kita berkunjung. Beliau juga baru pertama kali itu ke Hadramaut, tempat kakek moyangnya. Itu orang tua udah bungkuk begini ketika lihat Ustadz Abu Bakar itu bilang, "Hadza bin Ghazi." Cuma lihat bentuk mukanya aja langsung, ini keturunannya bin Ghazi ini. Karena Bawazir itu kan keluarga besar, ya kan? Keluarga Bawazir terus nanti ada terah-terahnya bin Mughna, bin Salim, kemudian itu bin Ghazi. Nah, kalau Ustadz Abdul Somad Bawazir itu bin Salim. Nanti kalau Ustadz Abdullah Satari itu bin Mughna. Itu yang paling tua, lihat ya, bukan paling tua, di antara yang paling tua itu berdiri lihat dari jauh, nggak pakai kacamata, cuma lihat mukanya aja sama alisnya gini, Hadza bin Ghazi. Jadi mempunyai ciri khas. Ya benar, memang bin Ghazi. Itu datang nggak bawa data apapun. Udah selesai acara ngobrol-ngobrol keluarga besar, terus cari simbah-simbahnya, ketemu. Kenapa? Karena dari keluarga bin Ghazi yang berangkat ke Indonesia namanya Muhammad, cuma ini. Itu ada nenekmu masih ada satu di sana, adiknya dari bapak, itu adiknya dari kakekmu. Udah ke rumahnya. Sekarang masuk sudah. Nah, itu nasabnya dijaga. Seperti itu. Dan itu bukan cuma berlaku untuk orang Arab loh ya. Ya kan, orang Jawa pun sebenarnya ada nasabnya kan. Ada Trah, ada Bani. Ya kan? Kalau Pak D Tamiran dari keluarga Singo apa Pak? Iya betul. Singo apa? Singo Taruno. Pak Timur Sahib Singo. Nah, keluarga KP itu kan ada 3 singo kan ya? Apa? Sumo Bragolo. Kalau Pak Timur Sahib ini yang cukup menakjubkan, ternyata masih satu keluarga dengan Ustaz Syauqi. Ustaz Syauqi itu loh, pelayan, ya kan? Ketemunya di mana? Pas Trah. Loh,
Loh, ya, itu udah bertahun-tahun mau ngaji nih. Itulah manfaatnya terah. Ternyata masih keluarga dengan Ustaz Syauqi, Pak Demur Syahid. Jalur mana Pak De? Bapaknya Pak Demur Syahid. Ustaz Syauqinya dari ibunya, istrinya atau ibunya Ustaz Syauqi? Nah itu pertuanya. Kemudian ternyata Pak Demur Syahid, kok Pak Demur Syahid, Pak De Narto satu keluarga dengan Mas Danis. Bisa mana Mas Danis? Iya Mas Danis. Mana ada nggak Mas Danis? Mana Mas Danis? Hah? Iya kan Mas Danis? Walaupun jauh. Ceritanya Mas Danis boncengkan ibunya Mas Danis. Mas Danis boncengkan ibunya taklim di kepek. Ibunya Mas Danis sudah sepuh dibonceng. Pak Dinarto melihat dari jauh. Lah kalau bule itu dong. Bule ya Pak Dinarto manggil ibu apa? Bule apa bude? Bule ya. Kalau enggak bule gimana itu? Iya, ternyata nyambungnya karena pas di Sumatera. Nyambungnya karena hubungan kesumateranan, ya kan. Tapi baru sadarnya sama, Pak Dinar bule gitu. Itu yang cerita-cerita di sekitar kita. Gitu. Baik. Jadi pentingnya nasab begitu. Jadi ya perlulah. Ya kan, mungkin di rumah itu ya untuk cucu-cucu kita, untuk anak-anak kita ya dibuatkan pohon nasab. Mungkin mulai dari Ustadz Yahya nanti. Dibuatkan pohon nasab kan, kalau Ustadz Yahya saya punya ada sedikit-sedikit kuasa ya kan untuk memaksa misalkan. Biar dia tahu ini dari jalur ibunya siapa, dari jalur bapaknya siapa, itu perlu sejarah sejarah nasab. Baik, ila hahuna ma'lumus sihhati muttafaqun alaihi bainan nasabin. Sampai di Adnan sini ma'lumus sihhah, kesahihannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Muttafaqun alaihi, disepakati bainan nasabin, oleh para ahli dan pakar nasab. Kan Nabi Muhammad itu sampai Nabi siapa? Nabi Ismail. Nabi Muhammad itu kan nasabnya sampai Nabi Ismail. Nah, di atas Adnan sampai Nabi Ismail itu masih diperdebatkan. Nasab Nabi hingga ke Adnan itu yang disepakati. La khilafa fihil battata. Tidak ada sedikit pun perselisihan dan perbedaan pendapat. Semuanya sepakat. Ini nasab Nabi Muhammad sampai Adnan. Wa ma fawqa Adnan fa mukhtalafun fih. Nasab beliau di atas Adnan itu yang diperselisihkan. Wala khilafa bainahum, walaupun begitu mereka juga tidak berselisih pendapat. Anna Adnana min waladi Ismail alaihi salam, bahwa Adnan itu anak keturunannya Nabi Ismail alaihi salam. Wa Ismailu huwa dzabihu alal qawli shawabi. Ismail adalah anak Nabi Ibrahim yang akan az-zabi disembelih. Kenapa? Alal qaulis shawab, berdasarkan pendapat yang benar. Sebab ada juga yang berpendapat bahwa yang akan disembelih bukan Ismail, tetapi siapa? Ishaq. Inda ulama'is sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum, berdasarkan pendapat para ulama di kalangan sahabat, tabi'in dan setelah mereka. Wala khilafah, juga tidak ada perbedaan pendapat. Annahu wulida sallallahu alaihi wasallam bi jawfi Makkah, bahwasanya beliau yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dilahirkan di jawfi Makkah, di pusat kota Makkah. Wa anna maulidahu kana amal fil, tahun kelahiran beliau adalah tahun gajah. Wa kana amrul fil taqdimatan qaddamaha Allahu li nabiyhi wa baitihi. Pasukan bergajah itu menjadi takdimatan, itu menjadi muqaddimah. Muqaddimah itu apa?
pengantar, kisah pembuka, qaddamaha Allah, yang Allah persiapkan li nabiyhi wa baitihi, untuk perjalanan hidup nabinya dan juga rumah Allah yaitu Ka'bah. Wahtulifa fi wafati abihi Abdullah. Ada perbedaan pendapat tentang wafatnya ayah beliau yaitu Abdullah. Hal tuwfiya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamlun? Apakah Abdullah itu wafat ketika Rasulullah masih dalam kandungan? Au tuwfiya ba'da wiladatihi? Ataukah Abdullah meninggal wafat setelah Nabi Muhammad dilahirkan? Asahhuhuma annahu tuwfiya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamlun. Tetapi pendapat yang paling sahih, ayah beliau wafat pada saat beliau masih hamlun. Apa artinya hamlun? Dalam kandungan. Wala khilafa, tidak ada perbedaan pendapat, anna ummahu, bahwa ibunda beliau matat baina Makkah wal Madinah bil Abwa, meninggal dunia di desa Abwa, letaknya antara Mekah dan Madinah. Munsarafaha minal Madinati min ziyarati akhwalihi, itu meninggalnya kapan? Saat pulang dari Madinah dalam rangka berkunjung ke bibi-bibi Nabi alaihi salam. Kenapa? Karena ibu beliau, siapa namanya? Aminah, itu secara nasab kembali ke kota Madinah, di kabilah-kabilah di kota Madinah. Walam yastakmil idzaka sab'a sinin. Pada saat itu usia Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam belum genap 7 tahun. Ya, belum genap 7 tahun. Ini kesimpulan-kesimpulan. Qala rahimahullah, fakafalahu jadduhu Abdul Muttalib. Sejak saat itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Wa tuwfiya wa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwu 8 sinin. Kakeknya Abdul Muttalib wafat pada saat usia Nabi alaihi salatu wasallam sekitar 8 tahun. Tsumma kafalahu ammuhu Abu Talib. Dilanjutkan pengasuhan itu oleh pamannya Abu Talib. Wastamarrat kafalatuhu lahu. Pengasuhan itu terus berjalan. Falamma balagha 12 sanatan, pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam genap berusia 12 tahun, kharaja bihi ammuhu ila Syam. Pamannya Abu Talib mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bepergian ke negeri Syam. Wa qila kana sinnuhu 9 sinin. Waktu itu katanya, ada juga yang berpendapat masih 9 tahun. Tapi pendapat yang masyhur, diajak berdagang ke Syam pada saat usia sudah 12 tahun. Fi hadhihi al-kharjah, pada saat kepergian tersebut, ra'ahu Bahira ar-rahib. Pendeta Bahira, ada juga mengatakan Buhaira, melihat dan bertemu Nabi Muhammad yang masih kecil. Wa amara ammahu alla yaqdama bihi ila Syam. Kemudian pendeta Bahira itu meminta pamannya untuk jangan sampai dibawa ke Syam. Khaufan alaihi minal yahud. Khawatir nanti akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Faba'athahu ammuhu ma'a ba'di hilmanihi ilal Madinah. Akhirnya sang paman mengirim pulang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ke kota Madinah, dikawal beberapa orang. Kenapa? Karena sejak kecil tanda-tanda kenabian itu terlihat pada diri Nabi alaihi salatu wasallam, terutama yang mempelajari Alkitab. Ya, maka pendeta Bahira tadi ketika melihat ini yang ditunggu-tunggu di akhir zaman. Jangan sampai ketemu sama orang Yahudi. Kalau ketemu sama orang Yahudi bisa dibunuh. Karena mereka tidak mau Nabi dan tidak siap menerima kenyataan Nabi terakhir itu bukan dari bangsa Yahudi,
Ini disuturi bangsa Arab. Akhirnya dibawa pulang. Falamma balagha 25 sanatan kharaja ila Syam fi tijaratin. Kemudian setelah usianya 25 tahun, Nabi Muhammad berangkat ke Syam untuk berdagang, bukan lagi anak-anak. Fawasala ila Busra. Kemudian beliau tiba di Busra. Kapan terakhir kita mau ke Busra? Siapa ini? Busra. Kapan terakhir, Mas Sompen? Busra. Kapan terakhir kita membaca Busra? Sebuah kota di negeri Syam. Pak Tris, Pak Kamiran, Ahad pagi. Di mana? Kenapa? Tentang apa? Betul, luas pintu surga antara Mekah dan Busra. Baik, jazakallahu khair. Putrane Pak Singo apa? Taruno. Terahnya kan. Baik, Al-Asadi itu enggak harusnya gitu kan. Abu Farhan Al-Asadi. Baik. Fawasala ila Busra. Sesampainya di Busra, tsumma raja'a, kemudian beliau kembali pulang, berhasil dan sukses. Fatazawwaja aqiba ruju'ihi Khadijah bint Khuwailid. Beberapa saat, tidak begitu lama setelah kepulangannya, beliau menikah dengan Khadijah bintu Khuwailid. Tsumma habbaballahu ilaihi al-khalwata wa ta'abbuda li rabbih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam senang untuk menyendiri, menjauh dari keramaian, berusaha untuk mencari jalan ibadah kepada Allah Rabbnya. Wa kana yakhlu bi ghari hira'in bi ghari hira'a yata'abbadu fihi al-layali zawatil adadi. Nabi Muhammad SAW senang menyendiri di gua Hira, mencari jalan ibadah bermalam-malam, bukan cuma satu malam. Wa bughidat ilaihi al-awthan wa dini qaumihi. Beliau dibuat benci dan tidak suka dengan patung berhala-berhala dan agama yang dianut oleh kaumnya. Falam yakun syai'un abghadha ilaihi min dzalik. Tidak ada yang lebih beliau benci dibandingkan itu semua. Falamma kamula lahu arba'un, setelah usia beliau genap 40 tahun, asyraka alaihi nurun nubuwati, maka bersinarlah cahaya kenabian pada beliau. Wa akramahu Allah taala bi risalatih. Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau dengan diangkat sebagai rasul. Wala khilafa, tidak ada perbedaan pendapat, annama ba'athahu sallallahu alaihi wasallam kana yaumal itsnain. Beliau diutus sebagai nabi, diangkat secara resmi pada hari Senin. Waqtulifa fi syahril mab'ati. Ada perbedaan bulannya. Bulan apa beliau diangkat sebagai nabi? Wa kammalallahu lahu min maratibil wahyi maratiba adidatan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyempurnakan untuk beliau tahapan-tahapan wahyu, dan cara-caranya. Ihdaha, salah satunya ar-ru'ya shadiqah, mimpi yang benar. Wa kanat mabda'a wahyihi sallallahu alaihi wasallam wa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falakis subhi. Dan itulah awal mula beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali beliau bermimpi, pasti mimpi itu datangnya mithlu falakis subhi, terang seperti terangnya subuh. Atsaniyah, yang kedua, maka na yulqihil malaku fi ru'ihi wa qalbihi min ghairi an yarahu. Wahyu itu disampaikan oleh malaikat, yaitu malaikat Jibril, langsung ke relung hatinya tanpa beliau melihat malaikat Jibril. Atsalitsah, yang ketiga, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatamatsalu lahul malaku. Malaikat Jibril itu merubah bentuk dengan izin Allah menjadi rajulan, menjadi seorang manusia. Fayukhatibuhu, diajak berbicara layaknya orang ketemu orang. Hatta ya'iya anhu ma yaqulu lahu, sampai kemudian betul-betul mengerti dan memahami dan menghafal dan mengingat apa yang disampaikan. Wa fi hadhil martabah kana yarahu sahabatu ahyanan. Untuk yang cara seperti ini, para sahabat kadang-kadang melihatnya Nabi Muhammad berbicara dengan seseorang, ya, seperti hadis Jibril, atau bertemu dengan Dihyah
Al-Kalbi. Orang nggak tahu kalau itu ternyata malaikat Jibril. Taunya kok Nabi Muhammad baru ngobrol tuh, baru bicara dengan seseorang. Padahal orang yang diajak bicara Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Ar-Rabi'atu yang keempat, annahu kana ya'tihi fi mithli salsalatil jaras. Wahyu itu datang bersuara seperti suara lonceng. Wa kana asyaddahu alaihi, itu yang paling berat dirasakan oleh Nabi. Fa yatalabbasu bihil malak hatta inna jabinahu la yatafassadu arakan fil yaumi syadidil bardi. Jadi malaikat Jibril itu datang ya, menyampaikan wahyu dengan suara seakan-akan suara itu suara lonceng. Ya, itu paling berat dirasakan. Kening beliau penuh dengan keringat. Padahal musim dingin. Panas sekali. Wa hatta inna rahilatahu la tabruku bihi ilal ardi idza kana raqibaha. Kalau Nabi Muhammad menerima wahyu dengan cara seperti itu dan sedang naik di atas kendaraan, kendaraan itu langsung menderung, turun, saking beratnya. Ya, kendaraannya saja tidak kuat, tidak mampu. Walaqad ja'ahul wahyu marratan kadzalik. Suatu saat wahyu itu pernah datang dengan cara seperti itu. Wa fakhidhuhu ala fakhidhi Zaid bin Thabit. Waktu itu Nabi Muhammad sedang duduk bersampingan dengan sahabat Zaid bin Thabit, dan paha Nabi itu menumpang di pahanya sahabat Zaid bin Thabit. Fathaqulat alaihi hatta kadat tarudduha. Itu sahabat Zaid saja terasa berat sekali, sampai-sampai seakan-akan ini mau mematahkan tulang, saking beratnya. Al-Khamisah yang kelima, annahu yaral malaka fi suratihi allati khuliqa 'alaiha. Nabi Muhammad melihat langsung malaikat Jibril sesuai bentuk aslinya. Fayuhi ilaihi ma sya'allahu an yuhiyahu. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan wahyu sebagaimana yang Allah kehendaki. Wa hadza waqa'a lahu marratain. Ini terjadi 2 kali. Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam bentuknya yang asli. Kama dzakarallahu dzalika fi suratin Najmi. Itu sudah Allah sebutkan dalam surat An-Najm. As-sadisa yang keenam, ma auhahu Allahu wa huwa fawqas samawati. Wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sewaktu Nabi Muhammad ada di atas langit. Kapan itu? Lailatul Mi'raj. Pada malam Mi'raj. Min fardhis salati wa ghairiha. Di antaranya adalah wahyu yang menjelaskan kewajiban salat dan lain-lainnya. Yang terakhir as-sadiyah 7, kalamullahi subhanahu lahu minhu ilaihi bila wasitati malakin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman langsung kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tanpa ada perantara malaikat. Kama kallama Musa ibn Imran, sebagaimana Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa bin Imran. Wa hadhil martabatu hiya thabitatun li Musa qat'an bi nassil Qur'an. Ya, cara seperti ini memang betul-betul terjadi dan dialami oleh Nabi Musa dengan pasti berdasarkan nas Al-Qur'an. Wa thubutuha li nabiyina sallallahu alaihi wasallam huwa fi haditsil Isra. Sementara untuk nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu terjadi pada malam Isra Mi'raj, hadis Bukhari Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Baik, untuk kajian pagi seperti yang saya sebutkan kemarin, monggo dirembuk Ustaz Yahya, Syekh Ridwan, Ustaz Ubaid. Kalau bisa jangan libur lah. Kalau mau dilanjut membaca kitab ini juga monggo Ustaz Yahya. Silakan. Kalau mau dibaca lanjut juga harus saya juga nggak apa-apa, silakan. Insya Allah mudah-mudah kok ini. Istri-istri Nabi, kemudian yang pernah merawat Nabi dan seterusnya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.